Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diri Lamandrean dengan NIM 1911101 Prodi Pendidikan Agama Islam Lokal 7 semester 4. Dalam kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dengan tema hari ini, yaitu tentang pembahasan metode picture and picture. Jadi metode picture and picture ini akan sedikit saya bahas dalam video kali ini, yang mana metode picture and picture ini adalah salah satu materi dari mata kuliah metode khusus PAI. Jadi di sini saya membuat video pemaparan tentang metode picture and picture guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah metode khusus PAI dengan dosen pengampu yang terhormat Dr. Ahmad Muadin MPD. Lanjut metode picture and picture. Jadi di sini ada beberapa pokok bahasan, yaitu yang pertama ada pengertian dari metode picture and picture, kemudian prinsip-prinsip, ciri-ciri, dan langkah-langkah. Ada 4 pembahasan kita pada kali ini. Pengertian. Metode picture and picture adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan gambar-gambar kemudian dipasangkan atau ada 4 pokok bahasan pada kali ini, yaitu yang pertama ada pengertian metode picture and picture, kemudian ada prinsip-prinsip dari metode picture and picture, kemudian ciri-ciri dari metode picture and picture, dan yang terakhir yaitu langkah-langkah pelaksanaan dari metode picture and picture. Pengertian. Metode picture and picture adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan gambar-gambar kemudian dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan yang logis. Model pembelajaran ini mengandalkan gambar sebagai media dalam proses pembelajaran. Jadi, metode picture and picture ini adalah sebuah metode pembelajaran yang mana dalam metode ini kita menggunakan beberapa gambar-gambar. Kemudian gambar-gambar tersebut dicocokkan untuk menjadi satu kesatuan yang urut dan logis. Jadi, metode ini menggunakan fasilitas atau alat seperti gambar-gambar, kemudian gambar-gambar tersebut diurutkan menjadi sebuah urutan yang logis sesuai dengan tema pembahasan dari materi tersebut. Lanjut ke prinsip-prinsip. Menurut Johnson, prinsip dasar dalam metode pembelajaran kooperatif picture and picture itu ada 6 poin. Yang pertama, setiap siswa itu harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dikerjakan dalam kelompoknya. Jadi setiap siswa itu harus bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan selama proses pembelajaran itu berlangsung. Kemudian yang kedua, harus mengetahui bahwa semua anggota kelompok itu mempunyai tujuan yang sama. Jadi setiap anggota kelompok itu harus mengetahui bahwa setiap dari anggota kelompoknya itu memiliki tujuan yang sama guna lebih mengefisiensikan waktu. Ketika memiliki satu tujuan yang sama, maka proses pembelajaran atau pengerjaan dari metode picture and picture itu cepat selesai. Kemudian yang ketiga, harus membagi tugas dan tanggung jawab yang diantaranya anggota kelompoknya. Maksudnya di sini adalah harus membagi tugas dan tanggung jawab di antara anggota kelompok. Jadi setiap kelompok itu harus membagi tugas dan tanggung jawabnya masing-masing agar proses pembelajaran atau metode picture and picture itu lebih cepat selesai atau lebih baik karena tugasnya itu udah terbagi masing-masing. Kemudian yang keempat, siswa akan dikenai evaluasi. Jadi setiap siswa atau kelompok itu akan dievaluasi dari proses-proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, apa aja yang kurang, kemudian apa aja yang harus ditambahkan. Kemudian yang kelima, yaitu berbagi kepemimpinan dalam
membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama selama proses belajaran berlangsung. Jadi proses belajaran itu harus memiliki kepemimpinan, jiwa-jiwa kepemimpinan agar proses pembelajaran metode Victor and Victor itu cepat selesai. Kemudian juga tidak hanya cepat selesai, tetapi hasil yang diciptakan itu maksimal. Jadi tidak hanya belajar saja, tetapi keterampilan juga harus dibutuhkan. Kemudian yang terakhir adalah setiap kelompok akan diminta mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dihasilkan. Ini kurang lebih sama seperti yang di poin pertama, yaitu pertanggungjawaban dari hasil-hasil materi yang telah dibahas. Itu dari prinsip-prinsip metode Victor and Victor. Lanjut ke ciri-ciri dari metode pembelajaran Victor and Victor. Jadi ada 4 ciri-ciri dari metode pembelajaran Victor and Victor, yaitu aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Aktif di sini adalah siswa itu diharapkan mampu aktif berinteraksi selama proses pembelajaran itu berlangsung. Jadi tidak hanya guru saja yang aktif, tetapi diharapkan bahwa siswa tersebut juga ikut aktif dalam proses pembelajaran berlangsung atau dalam proses pembelajaran metode Victor dan Victor itu sendiri. Kemudian inovatif. Inovatif di sini adalah diharapkan kepada siswa dan guru itu harus mampu memberikan inovasi-inovasi atau hal-hal yang baru agar nalar-nalar kritis itu, nalar-nalar dari pemikiran-pemikiran dari siswa itu mampu tertuangkan di dalam proses pembelajaran metode Victor dan Victor. Kemudian yang ketiga itu kreatif. Kreatif di sini adalah dalam proses pembuatan atau proses pembelajaran metode Victor dan Victor itu berlangsung, diharapkan kepada siswa atau guru itu mampu memberikan hal-hal yang kreatif, hal-hal yang inovatif guna terciptanya proses pembelajaran yang mengasihkan atau yang menyenangkan. Ketika sudah ada inovatif kemudian kreatif, maka pembelajaran itu akan menyenangkan. Jadi pembelajaran itu tidak harus tegang terus, tetapi pembelajaran itu diharapkan mampu menyenangkan dari siswa maupun guru itu sendiri. Itulah ciri-ciri dari metode pembelajaran Victor and Victor. Dan yang terakhir yaitu langkah-langkah pelaksanaan. Jadi ada beberapa langkah-langkah pelaksanaan selama proses metode Victor and Victor itu yang akan dilaksanakan atau akan berlangsung. Jadi ada 7 tahapan, yaitu yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Jadi guru menyampaikan kompetensi-kompetensi apa saja yang ingin dicapai selama pembelajaran itu berlangsung. Kemudian menyajikan materi sebagai pengantar. Jadi guru menyampaikan sebuah materi dasar atau pengantar sebelum memasuki poin-poin inti dari materi tersebut. Jadi guru memberikan pengantar terlebih dahulu kepada siswa. Kemudian yang ketiga, guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar. Jadi guru di sini diharapkan mampu melihatkan gambar-gambar yang sesuai dengan tema pembahasan. Guna gambar-gambar tersebut nantinya akan diacak dan dipilih oleh atau diurutkan oleh siswa. Lanjut ke poin 4. Guru menunjukkan gambar-gambar yang keempat tadi, guru setelah menunjukkan, guru itu memanggil kepada siswa atau per kelompok untuk menyusun gambar-gambar yang telah disiapkan tadi menjadi sebuah urutan atau gambar yang logis dan utuh. Kemudian yang kelima yaitu guru menanyakan alasan atau dasar dari siswa atau kelompok tersebut memilih gambar-gambar tersebut sesuai dengan pemikiran mereka. Kemudian yang keenam, dari alasan tersebut guru harus mampu memulai menanamkan konsep-konsep atau materi-materi kepada siswa sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan di sini adalah guru menyampaikan, entah itu dari guru maupun dari murid, memberikan sebuah kesimpulan dari akhir pembelajaran apa saja yang telah mereka dapat atau kesimpulan dari materi yang dibahas pada proses pembelajaran tersebut. Itulah langkah-langkah pelaksanaan dari metode Victor and Victor. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya terkait tentang
metode picture in picture. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini atau pada kesempatan kali ini itu tidak hanya bermanfaat untuk kita tetapi juga bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.